Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Fariska Amanda dari kelas 1H Ilmu Komunikasi dengan NIM 12040322786. Di sini saya akan menjelaskan tentang berkurban untuk selain Allah dari tugas akidah akhlak. Terima kasih. Yang ini kita banyak menjumpai kaum muslimin yang kurang mengetahui tentang hukum sembelihan. Padahal sembelihan atau kurban ini termasuk ibadah. Allah berfirman, "Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, sembelihku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah." Surat Al-An'am ayat 6. Jika sembelihan adalah ibadah, maka menunjukkan sembelihan untuk selain Allah adalah kesyirikan. Namun, seiring kali kita temui ada orang yang berkorban atau menyembelih hewan yang ditujukan untuk Nyi Roro Kidul, untuk kuburan para wali, kuburan Kiai Fulan, dan masih banyak lagi bentuk kesalahan ketika menyembelih disebabkan karena jauhnya mereka dari syariat agama Islam dan terjerumus mereka ke dalam larangan Allah yang paling besar, yaitu kesyirikan. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum tentang sembelihan agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Pengharaman dan syiriknya berkurban untuk selain Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah." Surat Al-Kautsar ayat 2. Allah juga berfirman, "Katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah." Al-An'am ayat 6. Kedua ayat di atas menunjukkan bahwasannya berkurban merupakan ibadah karena diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti dicintai, dan semua yang dicintai Allah merupakan ibadah. Sehingga jika berkurban atau sembelihan ditunjukkan kepada selain Allah, termasuk syirik akbar. Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah." Dalam hadis di atas, Allah melaknat orang yang menyembelih sembelihan untuk selain Allah. Hal ini menunjukkan bahwa sembelihan tersebut semestinya hanya ditunjukkan kepada Allah saja. Maka, jika ditunjukkan kepada selain Allah, hukumnya haram dan syirik akbar. Dua hal ketika berkorban. Ada dua hal yang harus diperhatikan ketika berkorban atau menyembelih suatu hewan. Yang pertama adalah tasmiyah. Yang kedua adalah niat atau tujuan sembelihan. Tasmiyah adalah menyebut sebuah nama ketika menyembelih, seperti mengucapkan basmalah. Tujuan dari tasmiyah ini adalah untuk isti'anah atau memohon pertolongan dan mendekatkan diri kepada yang disebut namanya tersebut. Kemudian, tasmiyah ini dapat dirinci menjadi 3 macam. 1. Menyebut nama Allah. Dengan membaca basmalah ketika menyembelih, hukumnya wajib, sehingga hewan yang disembelih tersebut halal dimakan. Allah berfirman, "Maka makanlah binatang yang halal disebut nama Allah ketika menyembelihannya, jika kamu beriman terhadap ayat-ayatnya." Surat Al-An'am ayat 6. 2. Menyebut nama selain Allah. Hukumnya haram dan termasuk syirik dalam isti'anah, minta pertolongan, seperti menyebut nama Rasul, Husain, Nyi Roro Kidul, Sunan Kalijaga, penunggu kuburan, kiai, para sunan, dan lain-lain. Maka sembelihan atau hewan kurban tersebut haram dimakan. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihannya." Surat Al-An'am ayat 6. 3. Tidak menyebut nama siapapun.
hukumnya haram, baik disengaja maupun lupa, menurut pendapat yang kuat, berdasarkan keumuman firman Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihannya. Larangan Allah untuk tidak memakan hewan yang tidak disebut nama Allah dalam ayat di atas bersifat umum, baik itu disengaja ataupun lupa, dan tidak ada dalil yang mengecualikannya. Hal ini menunjukkan bahwa memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah sama sekali, baik disengaja maupun lupa, hukumnya haram dimakan. Adapun niat atau tujuan sembelihan, maka sembelihan ada kemungkinan ditujukan kepada Allah saja dan ada kemungkinan ditujukan kepada selain Allah. Oleh karena itu, niat atau tujuan sembelihan dapat dirinci sebagai berikut. 1. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sembelihan ini jika hanya ditujukan kepada Allah saja, berarti telah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Contohnya sembelihan kurban, akidah, lain-lain. 2. Untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, hukumnya syirik akbar karena telah beribadah kepada selain Allah. Selain Allah lebih besar dibandingkan dengan berkafirin istianah kepada selain Allah. Contohnya sembelihan untuk kuburan Wali Songo, sembelihan untuk Nyi Roro Kidul, sembelihan untuk mengagungkan raja, dan lain-lain. 3. Tidak untuk ibadah kepada siapapun. Hukumnya boleh dan halal sembelihannya, yaitu jika disebut nama Allah menyembelih. Contohnya menyembelih hewan untuk dijual. Sembelihan ahli kitab adalah halal, khususnya untuk sembelihan ahli kitab meski mereka tidak menyebut nama Allah sebagai ulama. Berpendapat sembelihannya tetap halal dimakan berdasarkan keumuman firman Allah Azza wa Jalla, pada hari ini dihalalkan bagimu yang memakan makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, itu halal makanan kamu, halal pula bagi mereka. Surat Al-Maidah ayat 5. Tidak boleh melakukan penyembelihan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih hewan selain Allah. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, artinya, janganlah kamu sholat di masjid itu selamanya. Surat At-Taubah ayat 9. Ayat ini Allah melarang sholat orang beriman yang sholat tersebut hanya ditujukan kepada Allah. Jika dilakukan di tempat yang dipakai untuk sholat yang tidak untuk Allah, maka demikian juga dilarang menyembelih hewan untuk Allah di tempat yang digunakan untuk penyembelihan hewan kepada selain Allah. Tidak boleh menyembelih dengan cara bidah. Berdasarkan sabda Nabi, barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami ini yang bukan bagian dari agama ini, maka tertolak. Demikianlah penjelasan tentang berkurban kepada selain Allah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.